Halo, ketemu lagi kita di Hobi Kayu. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang kayu jati Belanda. Karena beberapa masih ada yang bingung apa sih kayu jati Belanda, terus dari mana asalnya, terus bedanya apa sih dengan kayu pinus? Ya, sebenarnya sih kayu jati Belanda itu cuma sebutan aja untuk kayu-kayu keluarga pinus yang berasal dari luar Indonesia. Itu bisa pinus Eropa, bisa pinus Amerika. Jadi ya cuma sebutan aja, cuma sebutan untuk kayu-kayu pinus impor. Mungkin sama aja kayak misalkan turis dari luar, misalkan dari Amerika, dari Prancis, tetap aja kita di sini sebutnya bule. Terus apa sih bedanya sama pinus lokal, pinus Indonesia? Hmm, Keluarga pohon pinus itu banyak banget ya, banyak banget jenisnya, banyak spesiesnya. Nah, sedangkan untuk di Indonesia itu cuma sedikit, cuma ada beberapa, satu atau dua gitu, saya lupa. Itu yang membedakan dengan pinus luar itu seratnya. Jadi kalau di punya kita lokal itu tidak terlalu menonjol, tidak terlalu kelihatan seperti pinus-pinus luar. Dan pinus-pinus luar juga macamnya banyak, spesiesnya banyak. Biasa saya sebut atau di luar disebut SPF. Ini tipikal pine ya, tipikal pinus. Jadi lo dia putih, terus garis-garis ini agak kuning ke coklat-coklatan. Ini juga tipikal pine ya, tipikal pinus seperti ini. Sebenarnya ini walaupun beda beda corak ya, beda serat, ini sebenarnya dari kayu yang sama, cuma beda pemotongan aja waktu dia dibelah, waktu dia di mill. Karena kalau kita lihat eh, ini yang samping ini juga dia bergaris-garis sama seperti face-nya depannya ini. Jadi mungkin waktu pada saat ngergaji itu seperti ini. Gitu. Jadi tergantung cara gergajinya, bukan berarti eh, dua kayu ini beda spesies atau beda jenis. Sebenarnya sih sama. Cuma dari tadi tuh ya cara potongnya. Ini yang pine ya, jenis pine. Pine juga nanti ada southern pine, banyak banget. Pokoknya kalau untuk pine itu paling banyak. Nah, terus untuk yang fir itu biasanya agak kemerah-merahan, Douglas fir. Ini saya ada Douglas fir. Dia lebih apa ya, lebih merah dibandingkan dengan pine biasa. Kelihatan. Dan ini biasanya seratnya bagus, bagus banget. Dan harganya juga sekarang agak berbeda dengan yang biasa. Kalau dulu palet palet jati Belanda itu harganya sama semua, beda jenis harganya sama. Kalau sekarang orang banyak cari yang ini, yang merah Douglas fir, jadi harganya agak naik sedikit. Terus spruce dia lebih apa ya, mirip banget sebenarnya, mirip banget sama pine, cuma agak-agak putih aja, lebih agak putih aja. Kalau seratnya atau bentuk matanya itu hampir sama, mungkin kalau dilihat sepintas itu sama persis. Oke, jadi itu contohnya. Jadi SPF, spruce, pine, dan fir. Terus apa yang bikin beda? Ya sama, yang bikin beda dari spruce, pine, fir itu ya seratnya dan warnanya. Mungkin teman-teman juga yang sudah pernah atau sering beli kayu jati Belanda dari palet, itu biasanya kan kita dapat warna, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning kecoklatan, dan beberapa ada yang warnanya kuning kemerah-merahan. Nah, itu biasanya dari jenis spesies pinus yang beda. Nah, kalau dari bagusnya, bagus mana antara jati Belanda dengan pinus lokal itu ya balik lagi ke selera aja ya. Kalau saya lebih senang jati Belanda karena tadi ya seratnya kalau untuk yang jati Belanda itu lebih lebih kelihatan, lebih keluar dibandingkan dengan kayu pinus kita, kayu pinus lokal. Kalau di luar juga biasa disebut softwood atau kayu yang tidak terlalu keras. Ini sering banget dipakai ya kayu-kayu ini kalau misalkan di Amerika, di Kanada, itu untuk konstruksi, untuk pembuatan rumah dan general construction lainnya lah. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan dari teman-teman.
Yang pertama itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yaitu di mana sih beli kayu jati Belanda? Nah ini saya kadang suka bingung ya jawabnya gimana, karena saya nggak tahu teman-teman atau yang nanya itu tinggalnya di mana. Terus juga saya juga cuma tahu dua tempat ya di Jogja, itu pun di Jogja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, saya sarankan untuk cari aja di Google. Kata kunci jual jati Belanda itu banyak banget ya. Itu tinggal teman-teman cari mana yang paling dekat atau mana yang paling murah. Itu juga rata-rata mereka mau ya, mereka bisa ngirim ke luar kota atau ke luar pulau. Jadi dicoba aja cari dulu di Google, terus nanti tinggal teman-teman ya pilih mana yang sesuai. Oke, lanjut ke pertanyaan, apa sih kelebihan dan kekurangan kayu jati Belanda? Kelebihannya mungkin yang pertama itu tidak terlalu keras ya, jadi ya mudah dibentuk, gampang ya kalau kita mau gergaji, mau potong itu gampang, mudah. Terus juga kayu jati Belanda itu atau kayu pinus itu dia gampang menerima finish, jadi tidak terlalu sulit. Itu kalau untuk finishing ya, top coat atau base coat. Nah tapi kalau untuk stain, khususnya stain yang berbahan solvent, campurannya solvent minyak, itu dia istilahnya blotchy, tidak menerima stain dengan rata. Jadi beberapa bagian itu dia menerima meresap meresap stain itu berbeda-beda. Jadi kadang mungkin kalau misalkan kita tanpa tanpa apa ya tanpa conditioner, tanpa sanding sealer untuk yang solvent base, itu dia nanti warnanya beda-beda. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Itu kelemahan kayu pinus kalau misalkan kita stain, kita warnai dengan solvent base atau oil base. Kelebihan lainnya ya seratnya bagus. Jadi makanya orang banyak cari karena seratnya bagus. Kekurangan lainnya ya karena dia kayu empuk ya, kayu tidak terlalu keras, dia tidak terlalu tahan dengan kelembaban dan air. Jadi makanya kayu-kayu pinus itu gampang kena jamur dan gampang kena kutu kayu. Apalagi untuk kayu-kayu yang belum masuk tahap treatment ya. Jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, sering muncul jamur biru atau blue stain. Jadi teman-teman kalau misalkan kita mau pakai kayu jati Belanda atau kayu pinus, sebaiknya sih di treatment dulu. Pertama ya dengan anti jamur, terus juga anti rayap. Saya nggak bisa kasih contoh produknya karena saya nggak hafal. Itu di Tokopedia ada. Kalau bisa cari yang water base, maksudnya cari yang campurannya air. Mungkin teman-teman yang sudah biasa beli di Bioindustries, di situ ada ya, saya lupa namanya apa, cek aja webnya. Oke, itu kelebihan dan kekurangan ya, itu yang saya tahu. Terus selanjutnya finishing. Nah, finishing apa yang cocok? Nah, balik lagi ke selera ya. Kemarin saya sudah kasih contoh beberapa untuk yang clear ya, untuk yang transparan finish itu udah saya kasih contoh. Mungkin video-video berikutnya ke depan ada rencana untuk yang staining atau untuk yang diwarnai. Nanti ya tungguin aja. Jadi saya nggak bisa ngasih rekomendasi bagusnya diapain, finishing pakai apa, itu balik lagi ke selera, dan teman-teman juga kayaknya mesti coba sendiri. Oke, ada yang tanya soal S2S dan S4S itu apa? Sebenarnya apa ya? Itu potongan, maksudnya kalau kita beli kayu di luar itu ada S4S, S2S, S3S. Itu kalau ini kayunya S4S, artinya surface for side. Jadi 4 sisinya, atas bawah kanan kiri, itu sudah rata, sudah paralel. Jadi yang kanan paralel dengan kiri, yang bawah paralel dengan atas. Jadi S4S. Mungkin kalau di bahasa Indonesiain serut 4 sisi. Jadi serut 4 sisi. Sedangkan kalau yang S2S, S2S berarti cuma biasanya atas bawah, yang ininya masih kasar. Nah, itu untuk S4S dan S2S.
Oke, terus pertanyaan tentang grade atau kualitas ya, karena ada beberapa teman-teman mereka mau bikin bener-bener bikin furniture dari kayu jati Belanda yang baru, bukan dari palet. Mereka bingung mau belinya itu apakah ada tingkatan kualitas. Kalau di luar ada ya, ada. Kalau untuk palet, palet jati Belanda ya yang biasa kita dapetin itu biasanya paling rendah ya, standar paling rendah itu ekonomi, grade ekonomi atau grade standar. Di atasnya itu nanti ada construction grade itu C14 dan sejenisnya, saya juga kurang gitu hafal, yang biasa digunakan buat furnitur dan konstruksi ya, buat bikin rumah, dinding, panel dan segala macam. Terus ada lagi J grade, Japan grade. Nah, itu juga biasa digunakan untuk furnitur dan konstruksi. Wah, sebenarnya banyak banget ya grade-nya ya, atau tingkatan kualitasnya, saya juga kurang begitu hafal. Yang jelas kayaknya kayu-kayu pinus atau jati Belanda ini di luar ya, khususnya di Amerika, Kanada itu kayu yang paling gampang dicari, paling banyak kegunaannya, dan yang paling banyak digunakan. Oke, kayaknya segitu aja dulu videonya, video singkatnya. Semoga membantu teman-teman, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang kayu jati Belanda. Ke depan mungkin masih lanjut ya tentang jenis-jenis finishing buat kayu jati Belanda. Jangan lupa ya, jangan lupa yang belum subscribe, monggo di subscribe. Jangan lupa terus berkarya dan sampai jumpa.